program MBG ini kan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat ya Pak. Ya. Nah, tapi kalau dilihat beberapa tempat itu menggunakan minyak, gas, dan itu yang subsidi itu bagaimana ya Pak? Tidak boleh, ya. Tidak boleh masak untuk MBG memakai minyak kita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo, dan tidak boleh memakai beras kita SPHP. Clear. Komentarnya bagaimana? Kalau ada, misalnya awak media menemukan di sosial media, silahkan dilaporkan. Dapur mana menggunakan minyak kita, itu nanti kita akan beri surat, akan kita beri teguran, surat peringatan. Kalau memang ngeyel bandel ya kita tutup. Ya. Baik, selamat siang. Saya Gita dari kantor berita Perancis AFP terkait 261 pegawai non-ASN yang sudah diberhentikan dan 883 dapur yang sudah disuspend itu sampai tanggal 27 Juli. Tapi mulai dari kapan ya Pak periodenya? Ya per hari ini kita periksakan sudah lama ya. Jadi kami intinya kan kita periksa sudah lama, ada yang ya diperiksa dari jauh-jauh hari, ya butuh keputusan, maka saya sebagai kepala badan yang baru saya putuskan yang nggak benar ya harus di-cut, gitu aja. Ya. Teriak aja kali ya. Ini kan pasukan berani mati, takut lapar, ya kan? Cek. Assalamualaikum, Dar. Perkenalkan Dimas dari Cek. Mas, ada beberapa pertanyaan yang aku pengen tanyain. Yang pertama itu soal adanya asosiasi di sini. Ya. Nah itu kan kemarin Mas Dar janjiin kalau mau melunaskan atau menjanjikan bahwa yang penting Bapak Ibu ini tidak rugi gitu. Nah skemanya sudah dibuat atau belum, itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan ada data di sini, itu rata-rata kebanyakan yang disuspend yang di daerah luar. Ya bisa kita lihat itu kebanyakan di 3T. Itu ataukah bentuk kesengajaan BGN dalam ingin merombak sistem yang tadinya mau diganti dapur kantin sekolah atau seperti apa? Yang ketiga, tadi singgung juga cek bagaimana sih Mas ya. Cek yang Dua aja pertanyaannya, saya jawab dulu lah ya. Yang pertama, jadi yang disuspend itu adalah yang tidak sesuai. Apakah itu sengaja karena 3T, enggak 3T enggak ada urusan. Jadi kita ada standarnya, ada yang harus dipenuhinya. Ini menyangkut nyawa seseorang. Ini menyangkut kesehatan seseorang, menyangkut nyawa seseorang. Maka bagi yang tidak memenuhi suatu standar, ya mohon maaf, ya harus kemudian kita suspend. Kemudian apa tadi yang berikutnya? Skema ya. Betul, kemarin saya telah menerima beberapa asosiasi ya yang oleh pimpinan yang lama itu kemudian ada semacam komitmen ya, artinya dia bangun dapur kemudian nanti dengan skema yang begini dan begitu. Saya sampaikan dan Anda bisa lihat juga di tayangan-tayangan yang memang sudah beredar bahwa intinya begini, ini mitra siapapun itu. Kadang-kadang kan orang itu menganggap BGN itu kemudian dianggap mitra ini orang yang cari untung ugal-ugalan gitu ya. Apakah ada yang oknum-oknumnya? Ada mungkin, mitra yang cari untung mungkin kebanyakan ada. Tapi bahwa saya katakan mitra ini adalah namanya mitra. Mitra itu bahasa Sanskerta yang artinya adalah kawan atau adalah sahabat. Jadi mitra ini adalah orang yang mengeluarkan biaya, membangun pakai uangnya, membangun dapur. Saya sekali lagi saya tidak punya dapur, jadi saya tidak ada kepentingan apapun. Jadi bagi mitra yang banyak dan kebanyakan mitra itu baik, maka ini harus kita apresiasi. Tapi ada juga mitra-mitra yang kemudian mungkin caranya salah, mungkin dulunya terafiliasi, mungkin dulunya. Jadi dari 27.400 sekian, 27.469 dapur yang sekarang ini aktif beroperasi, itu kami sisir semua.
Bahkan Kejaksaan Agung juga menyisir semua. Mana mitra-mitra, mana yayasan-yayasan yang kemudian tidak benar ini. Intinya apapun rekomendasi, apapun temuan akan kami tindak lanjuti. Kalau manakala terbukti tidak benar maka harus diberi sanksi, kita suspend. Kami tidak mentolerir itu. Jadi karena apa? Karena makan bergizi ini menyangkut makan, menyangkut keamanan, menyangkut kesehatan, dan menyangkut nyawa banyak orang yang kita kasih makan. Ya. Terkait protesnya mitra tadi, ya, yang pertama sikap saya adalah saya sangat menghargai mitra. Bahwa mitra itu kemudian melakukan investasi atas dasar komitmen yang diberikan oleh pimpinan lama, maka saya sampaikan kepada mitra yang bersangkutan, mungkin saya tidak bisa memenuhi sebagaimana janjinya dulu pimpinan dulu, ya kan diiming-imingi macam-macam apa untung sekian kali itu mungkin tidak bisa kami penuhi, tapi kami pastikan akan mencari skema yang adil supaya orang yang sudah bersusah payah, ada yang mohon maaf, ada yang menggadaikan rumahnya, ada yang nggak berani pulang karena rumahnya itu didatengin orang terus, ditagih hutang dan lain-lain, itu kemudian orang-orang ini mendapatkan keadilan, setidaknya tidak dirugikan. Nah, skemanya bagaimana saya minta untuk paling tidak saya mohon waktu kepada, ini juga didengar secara umum, meminta waktu kepada seluruh mitra yang selama ini mungkin mencari keadilan selama berbulan-bulan ini untuk sedikit bersabar, dan saya berkomitmen untuk bagaimana mencari solusi yang baik. Tidak mungkin untung ugal-ugalan sebagaimana yang dijanjikan mungkin dulu, tapi kita memastikan bahwa yang bersangkutan tidak kemudian dirugikan karena sudah melakukan investasi yang bersumber dari uang mereka sendiri. Kira-kira cukup? Ya. Ya, kedengeran. Kita ada suspend di wilayah kebanyakan di wilayah 3T ya Pak. Jadi kayak Antara Maluku dan Papua. Bukan 3T. Ya maksudnya di wilayah 3. Ya, Nah, di wilayah manapun. Di luar ya, Jawa. Ya. Itu kan akan nantinya berdampak ke prioritas BGN ke depan yang salah satu penerima manfaatnya disasar ke wilayah 3T itu ya Pak. Nantinya berarti di kawasan... Jadi gini, jangan misleading ya. Bukan berarti kalau luar Jawa itu sama dengan 3T gitu loh. Ya itu juga harus Anda pahami. Oh ini banyak di Kalimantan 3T ini pasti, kan enggak. Intinya dapur yang beroperasi kemudian dia tidak meet terhadap menjadi dari standar yang kita tentukan, dan itu kemudian kita hentikan karena taruhannya nyawa Mbak ya. Berarti nantinya di kawasan terdampak yang SPPG-nya sudah disuspend, apakah nantinya akan ada titik SPPG baru Pak yang standarnya akan lebih sesuai dengan standar BGN atau seperti apa sih? Karena kan berarti dengan suspendnya SPPG ini ada penerima manfaat yang jadinya juga ikut terdampak kan gitu. Nah, tolong dicatat, kami memastikan bagaimana kami memastikan kalau ada dapur yang disuspend itu kemudian yang tadinya menerima manfaat itu jangan sampai kemudian tidak menerima. Paham ya? Misalnya ada sekolah, dia dapat, bayangannya banyak orang itu kan ada sekolah dapat, kemudian dapurnya disuspend, terus kemudian jadi nggak dapat. Itu tidak akan terjadi dan kami upayakan tidak terjadi, karena begitu disuspend maka secara otomatis kita akan membagi porsi layanan yang tadinya disediakan oleh dapur yang disuspend itu kepada dapur-dapur lain sekitar situ. Kira-kira. Jadi intinya Bapak Ibu semua adalah memastikan menunya itu tersaji dengan baik, standar kualitasnya baik, dimakan dengan baik, anak-anaknya happy, anak-anaknya juga kebutuhan dia terpenuhi, ya, dan perputaran ekonominya juga jalan, lapangan pekerjaan terjadi. Jadi intinya kita ingin everybody happy lah. Gitu ya. Jadi bukan kok disuspend, kemudian disuspend sekian, terus kemudian sekolah jadi nggak dapat. Kita pastikan, kita usahakan untuk kemudian bisa di cover. Karena memang itu mekanisme itu yang berjalan saat ini. Udah cukup? Ya. Sekolah dan lain-lain Pak. Bukan hanya 3T, semua dapur. Itu ya. perkembangan seperti apa Pak?
Jadi kami sedang menyiapkan satu skema atau sistem ya. Nanti akan kami umumkan ya biar agak ada pengumuman berikutnya gitulah ya. Itu bahwa orang tua itu sesimpel gini. Bayangannya adalah ini lagi dibangun, insya Allah mungkin minggu depan gitu kira-kira paling lambat 2 minggu lagi atau minggu depan lah kami upayakan sudah bisa diakses. Orang tua misalnya melogin di sistem, memasukkan NIK anaknya, dari situ maka akan tersaji anaknya sekolah di mana, menu makanan hari itu tuh apa, kandungan isinya apa, makanannya dimasak di mana, ya, dan kepala SPPG-nya siapa, itu bisa diakses oleh orang tua, guru, kepala sekolah, ya, dan juga kami juga akan melibatkan secara khusus pada misalnya dinas kesehatan, dinas pendidikan, ya, kemudian kepala daerah dan lain-lain bisa untuk mendapatkan informasi. Karena ini menyangkut data pribadi, ya, maka untuk tahu layanan siapa itu kan maka harus ada NIK, maka loginnya pakai NIK. Nah, untuk umum kami upayakan bisa mendapatkan yang lebih general, misalnya titik SPPG di kabupaten situ di mana saja, menu yang tersaji di mana, dan layanan sekolah yang dilayani di mana. Intinya kami berusaha dari yang manual bagaimana kemudian menjadi digital sehingga mudah dan gampang diakses oleh semua orang. Gitu ya. Lanjut yang belakang. Ke seluruh area, Pak. Oke, saya jawab untuk terkait anggaran belum kami bahas. Kami lagi sisir semua, ya. Kami sedang menyisir dapur-dapurnya di mana, geotaggingnya di mana, sekolah-sekolah yang dilayani per dapur itu di mana, sekolah itu yang dilayani berapa, sehingga kita bisa punya exact number dapurnya berapa, jumlah yang dilayani sekolahnya berapa, dan jumlah siswa yang dilayani berapa, ibu hamil berapa, ibu nyusui berapa, dan balita yang belum sekolah berapa, itu harus clear dan akan kami umumkan, gitu ya. Yang berikutnya adalah terkait target penerimaan manfaat. Yang kami bahas sekarang menjadi fokus kami sekarang ini di minggu-minggu ini adalah yang sudah berjalan itu kami sisir dan kami pastikan tidak terjadi pelanggaran, terjadi transparansi, bisa diakses dan lain-lain. Jadi yang sekarang ini ada 27.469 dapur ini harus transparan, melayani di mana, dan itu clear semua dulu. Baru nanti kami akan jam-in kepada 3T, jam-in kepada mitra yang sudah bangun, jam-in kepada persoalan-persoalan lain, dan doakan kami bisa untuk segera kami selesaikan ini. Oke, cukup? Terima kasih. Salah satu program MBG ini kan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat ya Pak. Ya. Nah, tapi kalau dilihat beberapa tempat itu menggunakan minyak, gas, dan itu yang subsidi itu bagaimana ya Pak? Nanti Tidak boleh, ya, tidak boleh masak untuk MBG memakai minyak kita, tidak boleh memakai gas melon 3 kilo, dan tidak boleh memakai beras kita SPHP. Clear. bagaimana? Kalau ada, misalnya awak media menemukan di sosial media, silahkan dilaporkan. Dapur mana menggunakan minyak kita, itu nanti kita akan beri teguran, surat peringatan. Kalau memang ngeyel bandel ya kita tutup dapurnya, ya. Tidak boleh memakai barang subsidi. Termasuk misalnya, mohon maaf Mas, sorry ya, kita potong. Termasuk misalnya kemarin harga telur turun ya, kamu kan biasa mangkal di Kementan ya. Harga telur yang harusnya HAP-nya 25.000 di kandang, itu kemudian jatuh sampai 12.000, 15.000 pernah itu kemarin. Maka juga kemudian si kepala dapur harus membeli telur, bukan kemudian 12.000, 15.000, harus membeli telur di harga acuan pemerintah untuk supaya memastikan stabilisasi harga peternak tidak dirugikan. Saya ulangi, nanti kalau Anda ketemu harga telur lagi murah sekali kok dia beli telur sesuai dengan harga acuan pemerintah, itu adalah memang
tujuan dari MBG ini untuk sebagai stabilisator pasokan dan stabilisator harga level paling bawah yang namanya flooring price, supaya memastikan peternak, petani itu kemudian tidak dirugikan. Gitu ya. Oke? Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.